Biasanya Bapak Ibu selalu berdoa bahwa minta Tuhan Yesus tolong tangkap orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang yang biasa lempar gereja, biasa musuh orang Kristen. Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan secara kebetulan kita bertemu lewat YouTube ini, di Merkel TV ini. Saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan di balik kesaksian kita atau pertemuan kita malam hari ini, Tuhan. Karena saya percaya bahwa salah satu yang Bapak Ibu berdoa selama ini, minta Tuhan untuk berperkara, tangkap orang-orang fasik, orang-orang yang biasa lempar gereja, yang biasa musuh orang Kristen. Salah satu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini saya. Saya pernah lempar gereja, pernah musuh orang-orang Kristen, tidak suka dengan orang Kristen. Salah satu saya, Bapak Mama yang kasih Tuhan. Oke, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang muslim yang dikatakan biasa-biasa saja, tetapi perbuatannya sangat tidak menyenangkan, ya. Dia mengatakan bahwa dia pernah melempar gereja karena memang tidak suka dengan keberadaan gereja. Tentunya dia sangat benci akan kekristenan, tetapi puji nama Tuhan, orang seperti ini dipilih Tuhan untuk menjadi pengikutnya dan boleh bersaksi untuk kita semua pada saat ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Saulus yang dulu adalah juga sama seperti Bapak ini, bahkan Saulus lebih ganas, dia membunuh para pengikut Yesus. Tetapi luar biasa pada satu kesempatan dia ditangkap oleh Tuhan sehingga dia menyerah dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pada akhirnya menjadi pemberita Injil yang luar biasa, yang berani mati untuk memberitakan kebenaran, kabar baik ke semua orang. Demikian juga Bapak ini mengalami pertolongan Tuhan, jamahan Roh Kudus sehingga mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, seperti apa? Silakan simak sampai selesai. Pertama-tama, sebelum saya bersaksi, saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Mahmud Abraham. Asal usulnya dari Flores Timur, bagian Solor. Sudah punya istri satu, anak dua. Istri saya dari Lamongan, Jawa Timur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih yang begitu besar, luar biasa buat Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih sayang Tuhan, sehingga saat ini saya bisa dapat mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, di mana kesaksian saya bahwa dulunya saya latar belakang dari Muslim, tapi Muslim awam, tidak terlalu fanatik. Dulunya juga rindu sekali dari kecil. Orang tua saya kepingin sekali untuk saya bisa dapat belajar mengaji, karena orang tua tahu bahwa saya punya suara itu bagus, baik itu ajan, bahkan baik itu ngaji. Dan saya lihat begitu banyak teman-teman, bahkan adik di bawah saya, mereka kalau ngaji, mereka cari guru ngaji. Satu orang saja mereka bisa mengerti, bisa dapat mengaji. Tapi di saat saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu orang tua saya begitu korban dan begitu rindu untuk saya harus tahu mengaji supaya mereka senang begitu, karena mereka lihat bahwa suara saya bagus. Namun saat itu sampai 5 guru ngaji pun, 1 guru pun saya sama sekali tidak mengerti tentang namanya mengaji. Saya percaya bahwa ini semua ada rancangan Tuhan dalam kehidupan saya.
Baik, singkat cerita Bapak Mama yang dikasih Tuhan, di mana dulunya saya sedikit pun dan tidak punya rencana dan tidak punya niat untuk mencari Yesus. Kami tidak punya niat. Tapi Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia punya kasih begitu besar. Dia tidak melihat latar belakang saya. Dia tidak melihat, Dia tidak menilai saya punya kejahatan. Tapi saya percaya bahwa Dia datang. Bukan Dia cari orang yang suci, tapi Dia datang cari orang yang berdosa. Malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau bilang bahwa saya mengucap syukur dan terima kasih buat Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Dan di mana saya berterima kasih karena selama ini sudah mendukung doa buat saya. Baik sadar dan tidak sadar. Baik itu doa puasa, doa pergumulan, bahkan doa syafaat. Biasanya Bapak Ibu selalu berdoa bahwa minta Tuhan Yesus tolong tangkap orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang yang biasa lempar gereja, biasa musuh orang Kristen. Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan secara kebetulan kita bertemu lewat YouTube ini, di Merkel TV ini. Saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan di balik kesaksian kita atau pertemuan kita malam hari ini Tuhan. Karena saya percaya bahwa salah satu yang Bapak Ibu berdoa selama ini, minta Tuhan untuk berperkara, tangkap orang-orang fasik, orang-orang yang biasa lempar gereja, yang biasa musuh orang Kristen. Salah satu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini saya. Saya pernah lempar gereja, pernah musuh orang-orang Kristen, tidak suka dengan orang Kristen. Salah satu saya, Bapak Mama yang kasih Tuhan. Dan saya berdoa, Bapak Mama, kakak adik, bersaudara semua. Doa Bapak Ibu semua, saya tidak mampu untuk membalas. Tapi saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Mama dalam doa dan pergumulan Bapak Mama semua. Terima kasih atas doanya. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, singkat cerita, kenapa saya dengan istri saya bisa dapat mengambil keputusan ikut Tuhan. Sedangkan dulunya kami paling benci, kami paling musuh, kami tidak suka sama sekali sama Tuhan Yesus. Karena kami dari kecil bukan diajarkan untuk mengenali Yesus. Satu saat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mempertemukan saya dengan istri saya di Timor Leste. Dan dulu saya dengan istri saya, kami merantau di Timor Leste. Dan kami juga nikah di sana, punya anak 2 di sana. Dan saat itu cari hidup saya di sana, kami biasa jual beli pakaian keliling di kabupaten atau di kota. Istri saya punya pengalaman jual bakso, bikin kue, jual es campur. Jadi puji Tuhan Bapak Mama yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang luar biasa, di mana Tuhan izinkan kami bertemu di Timor Leste. Saya percaya bahwa itu bukan secara kebetulan. Di mana kami 2, saya dengan istri saya, kami berusaha di Timor Leste. Dan Tuhan izinkan kami 2 jualan bakso di satu gereja, di mana di belakang gereja, kami tinggal di belakang gereja. Dan di depan rumah kami itu, setiap hari Minggu, Jumat itu, di gereja itu mereka selalu angkat puji-pujian, menyembah, bahkan melompat-lompat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan sebagai manusia yang belum mengenal Kristus, rasanya jengkel. Bahkan waktu itu juga, saya dengan istri saya, kami numpang salah satu seorang bapak, di mana seorang bapak ini beragama Kristen Katolik. Dan saat itu kami duduk, satu saat kami dengar begitu jemaat yang ada di dalam gereja, entah gereja itu gereja GBI atau GPDI, tapi saya percaya bahwa itu gereja karismatik, karena mereka senantiasa di saat mereka berdoa, mereka memuji Tuhan tuh dengan tepuk tangan, lompat, sukacita itu. Jadi pasti saja gereja karismatik. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan di saat kami mendengar
mereka sementara memuji dan memuliakan Tuhan, yang pemilik rumah ini rasa jengkel. Padahal dia Katolik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia sudah mengenal Kristus, tapi dia Katolik, kebiasaan dia kan tidak seperti karismatik. Jadi dia juga marah. Dia bilang, kenapa kok orang ini masuk gereja kok masa tepuk-tepuk tangan, nyanyi, lompat-lompat. Dia saja sudah kenal Kristus saja, dia juga marah, apalagi saya yang belum kenal Kristus. Malah saya lebih marah lagi. Akhirnya satu saat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Minggu mereka sedang memuji dan menyembah Tuhan di gereja. Saya berpikiran pendek. Akhirnya di saat saya mendengar mereka sudah menyembah, tepuk-tepuk tangan, dan saya dari belakang gereja itu, posisi saya tinggalnya di belakang gereja, jadi tidak jauh juga. Jadi saya ambil batu, langsung saya lempar ini gereja. Dan saya percaya waktu saya lempar gereja, pasti orang yang ada di dalam gereja itu bukan mereka marah. Pasti mereka berdoa buat saya. Nah, mungkin juga mereka berdoa, minta Tuhan rubah batu itu menjadi jiwa mungkin. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan cuma satu kali yang saya lempar gereja. Kedua kali, ketiga kali saya lempar. Dan saat itu juga sempat saya mau racikan bom. Mau lempar, mau bom ini gereja. Tapi waktu itu saya belum punya pengalaman untuk mau bom ini gereja, bikin bom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya tidak jadi, saya cuma lempar saja ini gereja. Tapi begitu luar biasa Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Di mana batu yang saya lempar gereja tadi, Tuhan rubah menjadi 4 jiwa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di mana saya sama istri, kami 2 orang tambah 2 anak. Jadi kami 4 orang bisa dapat mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Tapi singkat cerita, sesudah saya lempar gereja, lewat 1-2 hari saya mulai rasa sakit. Tuhan izinkan saya sakit. Dan saya sakit itu sakitnya di dalam perut, duduknya di bagian pusat. Jadi di bagian perut saya ini panasnya luar biasa. Dan siang malam itu saya menangis terus. Dan waktu itu karena kebetulan saya masih Muslim, jadi ada saudara saya ada tugas mengajar di SMP dekat situ. Jadi saya suruh yang pemilik rumah ini suruh panggil jam 12 malam. Karena saya tidak tahan lagi karena rasanya sakit sekali. Jadi akhirnya si pemilik rumah ini pergi panggil. Dia datang langsung dia kasih ujung jari syahadat, taruh di pusat saya. Cuma dia rasanya tenang saja, cuma mendidih ini rasa sakitnya memang berkurang, tapi mendidihnya tetap. Jadi puji nama Tuhan, akhirnya sakitnya berkepanjangan. Tidak lama kemudian saya dengan istri saya mulai cari, waktu itu kami belum kenal Tuhan, jadi kami bukan mengandalkan Tuhan, tapi kami mengandalkan kami punya kekuatan. Waktu itu kami masih usaha di sana, kami punya anak buah 6 orang, usaha jual bakso dan jual barang lain-lain yang ada di perbatasan Timor Leste. Dan mulai saya dengan istri saya, kami mulai berusaha, berjuang untuk mencari kesembuhan. Akhirnya kami di sana usaha tidak dapat, akhirnya kami turun sampai ke Kupang dan kami cari dukun. Dan dukun itu kami cari di kota Kupang pun tidak mempan. Akhirnya saya pulang dengan istri saya pulang antar istri dengan anak saya di Surabaya. Sampai di Surabaya kami juga sempat berjuang untuk cari kesembuhan, baik itu dokter, lebih banyak dukun. Tapi puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai di dokter pun cari tahu penyakit pun tidak ketemu. Habis itu mertua saya juga begitu korban luar biasa. Dia cari dukun, bahkan sampai bermalam cari dukun untuk maksudnya mau membantu saya supaya saya bisa sembuh begitu. Tapi begitu luar biasa, dia sudah korban begitu banyak, tapi satu dukun pun tidak mempan. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya selama di Surabaya
2 bulan lebih, dan sakitnya tidak bisa berhenti. Akhirnya saya pulang, ambil keputusan pulang sendiri untuk berobat di Kupang, di NTT, dengan sampai di Flores. Jadi puji nama Tuhan, akhirnya saya pulang sampai di Kupang, dan waktu itu juga belum kenal Tuhan juga, jadi sempat masih cari-cari dukung juga. Dan cari dukungnya bukan 1-2 orang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya hitung sampai sudah berjumpa ketemu dengan Tuhan itu, saya hitung dukung saya sebanyak 130 lebih dukun. Yang titik terakhirnya di Alor Baranusa yang begitu hebat. Dan waktu itu sebelum saya sampai di Alor, saya langsung kembali ke Flores. Orang tua suruh saya pulang ke Flores untuk berobat di sana. Jadi sampai di Flores sana, orang tua juga memang dengan begitu susah payah berjuang supaya maksudnya bisa cari orang pintar, dukun yang hebat supaya saya bisa dapat disembuhkan begitu. Tapi begitu luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, namun 1 dukun pun tidak mampan. Akhirnya saya pulang kembali ke Kupang, dan sampai di Kupang saya dengan istri saya punya anak, saya kasih tinggal tahan di Flores. Saya dengan istri saya, kami datang di Kupang, kami keliling cari dukung. Di mana yang paling hebat, kami pergi. Sampai semua yang kami punya, sampai habis, sampai 0 rupiah. Baru tidak lama kemudian, kami dengar kabar lagi bahwa ada yang sudah pulang berobat dari Alor Baranusa. Mereka bilang, tidak, lebih bagusnya coba kamu ke Alor Baranusa. Karena di sana ada dukung 1 paling hebat. Dia di sana kalau orang bikin bagaimana caranya, dia tahu semua. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya saat itu memang posisinya sudah tidak ada lagi. Akhirnya saya tanya istri saya bilang, istri bagaimana kalau kita pergi bagaimana? Tapi istri saya jawab, kita bisa pergi, posisinya tidak ada uang lagi. Kalau kakak pergi sendiri tidak apa-apa, kita usahakan pinjam uang. Jadi akhirnya puji Tuhan Bapak Mama yang dikasih Tuhan, akhirnya saya pinjam uang untuk menuju ke Alor Baranusa tadi untuk mencari kesembuhan. Jadi dalam perjalanan menuju ke Alor Baranusa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, namanya sakitnya luar biasa, sudah agak lama, jadi rasanya kepingin mau sembuh begitu. Jadi sampai di Alor tuh rasanya kepinginnya mau ketemu itu orang. Jadi sampai di sana saya ditemani oleh anak orang Alor. Jadi dia tunjuk jalan. Jadi akhirnya sampai sana saya tidur numpang di dia punya rumah. Akhirnya sorenya dia menuju ke dukung punya rumah. Mau cari tahu itu dukung ada tidak. Jadi sampai di dukung punya rumah, dukung janji bilang sore. Jadi akhirnya sore menuju ke dukung punya rumah. Akhirnya dukung ketemu sama dukung langsung janjinya suruh dia tunggu di rumah, nanti saya ke sana. Jadi akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, duduk tidak lama kemudian dukun ini datang. Dan datang dia tanya, anak sakitnya bagian mana? Saya bilang bagian perut, panas. Bagian perut dan panas, dia mendidih begitu. Jadi dia bilang kalau begitu anak tidur di atas tempat tidur. Nanti saya ambil air wudhu, saya sholat tahajud, baru saya pegang saya pegang anak. Oh ya, saya bilang siap Bapak. Jadi puji Tuhan, akhirnya saya naik tidur di atas tempat tidur dan saya tunggu Bapak si dukung ini ambil air 1 ceret dan dia sholat habis, baru dia baca mantra di dalam air ini, di ceret ini, baru dia taruh di saya punya perut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sesudah dia baca habis dan dia ambil air taruh di atas perut saya, saat itu perut saya ini gemetar kayak ada barang hidup begitu, gemetar. Akhirnya ini dukung, saya lihat dia punya muka bingung, dia kebingungan karena dia bilang, selama saya tangani orang begitu banyak, ada sakit sampai ulat pun bisa sembuh. Kok masa anak punya seperti ini, kok kok tidak bisa? Kok sepertinya kayak barang hidup di perutnya. Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi dia besok malamnya
dia datang lagi, dia sudah sorenya, malamnya itu dia sudah pegang, akhirnya besok malamnya dia datang lagi, dia pegang kedua kalinya. Ke yang kedua kalinya juga sama, dia pegang juga sama, dia sholat tahajud, dia baca air mantra, baru ditaruh air itu di saya punya perut, dan di saat itu dia taruh, saya punya perut gemetar. Jadi dia bingung, dia ada akalnya lagi, dia cari akalnya. Kalau gitu besok saja saya mau ini, sebentar saya pulang sholat dulu, saya cari tahu dulu, kalau bisa besok kita ke kebun dulu, ke saya punya kebun. Jadi akhirnya besok dia datang, langsung dia ajak saya menuju ke kebun dia punya. Kebun itu di pinggir laut dan di atas gunung, Bapak Ibu, yang di bawahnya, di bawah laut tapi kita di bagian atas. Akhirnya dia bawa saya ke gunung, ke kebun, dan dia taruh saya di satu pondok rumah. Habis itu dia jalan, kasih tinggal saya sendiri di pondok situ. Saya orang baru, saya juga rasa takut luar biasa. Tapi saya lihat ini, Bapak, saya mau panggil dia, tapi tidak lama ini yang Bapak tua yang dukung ini hilang. Entah dia di mana, saya tidak tahu. Tapi dia janji, pesan saya, kamu diam di sini, nanti kamu akan ketemu sama jin. Nanti jin apa saja yang datang, nanti kamu lihat. Sebagai manusia, waktu itu saya bilang, ini saya tidak bisa ini begini. Itu rasanya takut luar biasa. Tapi memang puji Tuhan, luar biasanya kasih Tuhan. Dia jalan selama 2 atau 3 jam begitu. Satu jin pun tidak datang ketemu sama saya. Satu jin pun tidak datang ketemu dengan saya. Jadi tidak lama kemudian, sekitar 2 jam lebih begitu, masuk 3 jam, dia datang. Dia datang tanya saya, bagaimana anak? Kamu lihat apa? Dan siapa yang datang? Saya bilang, tidak Bapak, saya tidak ketemu siapa-siapa dan tidak ada orang yang datang ke sini. Oh, kok bisa? Saya bilang, itu sudah Bapak, saya tidak tahu. Cuma tadi tidak ada orang yang datang. Akhirnya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak lama kemudian, dia duduk berpikir, dan dia bilang begini, kalau begitu kita pulang saja ke kampung kembali. Akhirnya kami pulang ke kampungnya, dan sampai di rumah, dia duduk lama baru dia renungkan. Dia bilang, selama ini saya tangani orang begitu banyak masalah yang begitu luar biasa. Saya kasih mereka minum, berdoa, kasih baca mantra di dalam air, kasih mereka minum. Semua mereka punya beban langsung jadi. Kenapa kok anak punya ini kok susah luar biasa. Jadi akhirnya di dalam pikiran hati saya bilang mungkin pasti saja Bapak tua ini mungkin tidak bisa. Jadi tidak lama kemudian dia sendiri yang buka mulut bahwa dia omong begini, anak jangan marah. Kalau bisa, anak coba cari yang lain dulu karena Bapak tidak bisa. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya saya ambil keputusan pulang ke Kupang. Dan sebelum pulang ke Kupang kami menuju ke Alor Kota dulu. Datang sampai di Alor Kota, masih ketemu seseorang lagi. Mereka cerita bilang, tidak, kalau begitu coba kamu pergi yang di sana. Ada yang di sana itu dia biasa bantu-bantu orang. Jadi saya juga rasa karena belum sampai di Kupang, masih di Alor, jadi saya bilang kalau begitu coba kita ke sana. Namun puji Tuhan, Tuhan pun tidak izinkan seperti yang saya inginkan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya saya ambil keputusan untuk pulang ke Kupang. Dan waktu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pulang sampai di Kupang, masuk di rumah, dan saya langsung masuk di dalam kamar, saya menangis. Dan istri saya ikut masuk di dalam kamar, dia tanya saya, Kak, kamu sudah sembuh belum? Jadi saya cuma jawab, masa saya sembuh kok saya menangis? Saya bilang, masa kok saya sembuh kok saya menangis? Pasti saya belum sembuh, jadi saya menangis. Jadi istri saya juga rasa mungkin sudah tidak ada apa-apa lagi, jadi dia juga bingung. Dia juga cuma ucapan bilang begini, Kak, bagaimana lagi, kita sudah berjuang, sudah usaha, sudah habis-habis punya ini. Jadi kita pasrah saja yang di atas.
Kalau bilang kakak diizinkan kakak meninggal, tidak apa-apa. Karena ini kita sudah pasrah, sudah tidak ada lagi nih. Tapi luar biasa, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Memang cara Tuhan itu luar biasa. Dan rencana Tuhan itu indah. Dan rencananya itu membuat kita manusia kadang-kadang pikir tidak masuk akal. Dan tidak masuk akal itu yang Tuhan buat kita supaya kita juga mengerti tentang rencana Tuhan dalam potong hidup. Kita punya hidup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya siang malam tetap menangis karena panas, sakitnya luar biasa. Dan panasnya itu saya kemana-mana itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ada handuk kecil, sapu tangan handuk yang kecil tebal. Jadi saya celupkan air dingin, baru saya taruh di perut dulu, baru saya bisa jalan karena panasnya luar biasa perut saya. Jadi waktu itu sebagai manusia, rasanya juga putus asa, kecewa karena sudah biasa cari hidup, waktu sehat cari hidup, kasih makan istri anak, tiba-tiba sakit sebagai kepala rumah tangga, rasa itu pikiran luar biasa, stres. Jadi yang paling ngerinya itu kalau di saat saya stres itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu kepala saya yang lebih kena ini. Kebanyakan saya titik kepala di dinding begitu, kena stresnya itu. Pukul kepala. Nah, akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak lama memang Tuhan tahu keadaan saya. Jadi tidak lama kemudian di saat siang hari saya menangis, Tuhan utuskan seorang hamba Tuhan lewat di depan rumah saya, dan hamba Tuhan itu sekarang masih ada. Seorang mama, dia punya nama Mama Len Pelokila, tinggal di belakang SMA 2. Dan dia lewat, dia dengar suara menangis. Jadi dia singgah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan dia singgah, dia langsung masuk di rumah saya, dia tanya, kenapa dia menangis? Jadi orang yang ada di dalam rumah itu jawab, tidak, dia ada sakit. Jadi dia diam juga. Akhirnya tidak lama kemudian, dia lama kelamaan Roh Kudus buka dia punya mulut untuk menawarkan kami yang ada dalam rumah itu. Dia bilang, mau tidak, saya tidak punya apa-apa, kasih ini Pak Mahmud. Tapi waktu itu dia belum tahu saya punya nama, tapi dia bilang, saya tidak punya apa-apa, saya ini tidak punya apa-apa untuk kasih kamu. Tapi kalau kamu mau, saya punya doa, kalau mau saya doakan buat ini kamu. Jadi waktu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sebagai manusia, mau dengar nama doa, itu rasa jengkel sekali. Bahkan saya waktu itu rasa sakit hati itu. Saya bilang, ini mau doa pakai apa? Doa apa sebenarnya? Kan kita kan biasa, dari Muslim kan biasa tiap saat ini sholat atau baca-baca itu pakai baca ayat-ayat Arab. Nah tiba-tiba berdoa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia kan saya jadi bingung lagi, saya jadi ini rasa kecewa juga. Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi ini ibu ini mama kasih saya ini luar biasa. Dia tetap minta, bagaimana mau tidak? Kalau mau saya doakan. Jadi akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah lama kemudian, tidak lama kemudian saya duduk renungkan, akhirnya saya juga merasa dia ini ibu takutnya nanti dia marah. Tapi akhirnya saya panggil istri saya bilang, Mak, bagaimana? Minta tawar doa ini. Mau tidak? Jadi istri saya bilang, terserah. Akhirnya saya juga buka mulut, ya kalau begitu suruh mama berdoa saja. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya mama kekasih kami ini, Mama Len Pelokila ini, dia doa saya. Dan dia berdoa habis, dalam pertengahan doa dia bilang, tidak usah takut, Pak Mahmud pasti sembuh, ini kuasa gelap. Jadi tidak usah takut dengan kuasa gelap itu.
Karena kuasa gelap itu dia punya kuasa tidak lebih dari kuasa Yesus. Dia sebut nama Yesus lagi yang saya bikin saya tambah rasa tidak enak juga. Nah, akhirnya mama kasih kami, dia berdoa habis, dia langsung pulang. Tapi dia janji bahwa tidak usah takut. Tuhan Yesus pasti sembuhkan Pak Mahmud. Jadi puji nama Tuhan, akhirnya besoknya dia datang kembali. Akhirnya dia datang, dia tanya lagi bagaimana Pak Mahmud, bagaimana tidur enak tidak. Saya bilang masih sakit Mak. Oke, tidak apa-apa Pak Mahmud, berdoa saja. Memang dia sakitnya itu masuknya gampang, keluarnya butuh proses. Yang penting Pak Mahmud buka hati, saya tidak punya apa-apa. Saya cuma berdoa saja buat Pak Mahmud. Kalau mau kita doa lagi. Jadi dia berdoa kedua kalinya. Dia berdoa habis, pernyataan juga sama. Dia bilang, Pak Mahmud, ini Tuhan tunjuk ada kuasa gelap. Tapi tidak usah takut, kuasa gelap itu tidak lebih dari kuasa Yesus. Karena kuasa Yesus lebih besar, tidak usah takut. Jadi saya cuma jawab, oh iya Mak. Oke. Jadi puji nama Tuhan, akhirnya Tuhan tahu dan Tuhan punya rencana luar biasa buat dalam kehidupan saya dengan anak istri saya. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Besok harinya, di mana Tuhan utuskan saya punya paman. Sampai hari ini dia masih muslim, tinggalnya di Priti, di kabupaten. Waktu dia datang kunjung di saya punya rumah, waktu dia datang kunjung, pas posisi saya dalam keadaan menangis, dengan keadaan sakitnya luar biasa. Jadi dia duduk juga rasa pikiran yang luar biasa, dia lihat saya. Dia bilang, ini ipar, ini saya mau bantu apa sebenarnya? Saya tidak punya apa-apa nih. Karena dia rasa kasihan sekali. Dia lihat saya menangis, saya pukul kepala di dinding. Karena panasnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini paman ini buka mulut, dia bilang begini. Kalau ipar mau, kita ke Priti, kabupaten saja. Di sana ada orang, tapi dia tidak sebut bilang itu hamba Tuhan. Dia tidak sebut hamba Tuhan. Akhirnya lama baru saya jawab. Dia bilang kalau mau saya bawa kamu ke kabupaten sana. Di sana ada orang tahu penyakit. Ya walaupun dia orang buat, bagaimanapun dia tahu. Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lama baru saya dengan istri saya jawab. Karena posisi sekarang saya dalam keadaan pikiran, posisi dengan keadaan kosong. Menuju ke kabupaten sana, kalau saya sendiri juga saya sudah rasa beban, sudah berat sekali. Apalagi dengan 2 anak, istri 1. Jadi saya pikir lama baru saya jawab. Habis itu saya juga menyesal. Saya bilang kenapa kok tidak dari itu hari datang paman. Sekarang posisinya sudah tidak ada apa-apa. Tapi tidak lama kemudian paman ini tetap tanya lagi. Bagaimana kamu mau tidak? Kalau kamu mau kita jalan. Tidak usah pikir untuk makan minum. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Paman saya ini dia muslim. Sampai saat hari ini dia masih muslim. Tapi kalau dia punya beban pergumulan dalam rumah tangganya, dia lari ke hamba Tuhan, bukan dia cari dukun. Akhirnya tidak lama kemudian, saya bilang, Mak, bagaimana kita ikut paman ke sana? Akhirnya istri saya juga jawab, boleh. Tapi posisi sekarang tidak ada apa-apa. Tapi paman bilang, sudah tidak usah pikir makan minum itu. Jadi akhirnya saya dibawa oleh paman ke Priti, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya singkat cerita, sampai di Priti sana, posisinya memang benar-benar terlalu sakit. Jadi saya langsung desak ini paman saya, bilang paman cepat sudah panggil itu orang. Karena saya tidak tahan lagi, tidak lama saya mati ini. Karena terlalu panasnya. Akhirnya paman juga rasa kasihan, pamannya lari cari ini, lihat ini si orang ini. Sampai di rumah, ternyata si orang yang kami butuh ini, ternyata dia sudah pergi ke sawah. Dia sudah pergi ke sawah. Jadi akhirnya paman pulang. Akhirnya paman pulang, paman bilang,
Posisi sekarang dia ada di sawah, jadi kalau bisa sore saja. Jadi akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya kami tunggu sore. Dan waktu itu saya masuk tidur di dalam kamar, saya juga rasa tidak tahan juga. Saya berdoa supaya cepat sore begitu, karena posisi masih pagi. Jadi saya bilang, saya berdoa saya minta supaya cepat-cepat sore supaya bisa ketemu ini orang. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya tidak lama kemudian sudah sore, paman ini ambil waktu untuk lari, mau cari ini orang, sudah mau ketemu dengan ini orang. Ternyata sampai di rumah, puji Tuhan, Tuhan sudah siapkan hamba Tuhan ini sudah ada di rumah. Nah, akhirnya si hamba Tuhan ini bilang, Om duluan, nanti baru saya dengan teman ikut. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya si paman ini pulang bawa berita bahwa mereka sudah ada ini orang sudah ada di rumah. Tapi dia bilang suruh saya duluan, nanti baru dia sama temannya ikut dari belakang. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya saya duduk masuk di dalam kamar, dan kamar, pintu jendela dari kamar itu menghadap ke jalan raya. Jadi saya tidur, tapi saya bukan saya tidur sono, tapi mata saya sementara menuju ke jalan sana, supaya maksudnya saya mau lihat orang yang mana dari yang mau datang mau tangani saya ini. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak lama kemudian saya lihat dari jauh. Dari jauh saya lihat ada beberapa orang dari jauh, dan hampir mau dekat di rumah begitu saya lihat ada 4 ibu, 1 bapak. 2 orang ibu jalan ke depan, baru satu bapak ini di tengah, baru jalannya dia sementara pikul gitar. Baru 2 orang ibunya jalan dari belakang. Jadi waktu itu saya lihat ini bapak bawa gitar, jadi buat saya juga rasa emosi, bahkan marah begitu. Ini orang mau bikin apa? Posisi saya ada sakit, kok masa mereka datang kok masa bawa gitar? Ya, saya pikir seperti itu sebagai manusia. Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya mereka masuk di rumah. Posisi paman tadi waktu pulang dari si hamba Tuhan ini, hamba Tuhan suruh siap, maksudnya suruh pulang, suruh mereka siap hati supaya kami ke sana layani mereka. Dan akhirnya paman juga sibuk untuk cari, ambil kursi susun bagus-bagus untuk maksudnya mau terima tamu begitu. Jadi akhirnya paman sudah susun habis ini kursi. Tidak lama kemudian tamu ini masuk, dan suruh mereka mau duduk di kursi. Si hamba Tuhan ini bilang, kalau bisa ada tikar, kita pakai tikar saja, duduk di bawah saja, tidak usah pakai kursi. Jadi akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya paman ini juga angkat semua kursi dan dia cari tikar, dia bentang di bawah lantai itu. Akhirnya kami duduk di bawah lantai. Tapi waktu saya belum duduk di lantai, yang si hamba Tuhan ini tanya si paman saya, mana orang sakitnya itu? Jadi paman jawab, ada di dalam kamar. Suruh mereka keluar, suruh duduk di tengah sini. Jadi akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya saya dengan istri saya, mereka suruh kami duduk di tengah-tengah, baru mereka 5 orang tadi, hamba Tuhan 5 orang tadi keliling, duduk keliling sama saya dengan istri saya. Habis itu mereka, sebelum mereka berdoa, mereka angkat puji-pujian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang tidak membuat saya dengan istri tidak masuk akal itu, di mana mereka angkat puji-pujian ini saya dengan istri saya kami tidak mengerti sama sekali. Ya, kami tidak mengerti sama sekali. Di saat mereka angkat puji-pujian, Roh Kudus jamah saya dengan istri saya yang begitu luar biasa. Saya dengan istri saya kami menangis yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang tidak masuk akal punya. Jadi waktu itu saya menangis, istri saya juga menangis yang begitu serius. Istri dari paman saya ini, dia lihat kami menangis dulu di bawah sampai kepala kami ini sampai kena tikar begitu. Jadi dia juga ada tanda tanya, kenapa kok kamu dua kok masa mereka nyanyi kok kamu dua menangis?
Padahal dia tidak tahu bahwa saya dengan istri saya ini kami dijamah oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Habis mereka nyanyi angkat puji-pujian habis, baru mereka berdoa. Dan puji-pujian kami tidak mengerti. Kalau dia punya puji-pujian sampai sekarang saya masih ingat. Mereka angkat puji-pujian begini bunyinya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa, dan seterusnya. Padahal puji-pujian saya dengan istri kami tidak mengerti sama sekali. Kenapa kok itu puji-pujian, sampai di saat mereka angkat puji-pujian, saya dengan istri saya merasa sepertinya kaki tangan kami ini kayaknya mau terlepas. Nah, ternyata kami sudah mengenal Tuhan dulu, baru kami mengerti bahwa itu Roh Kudus yang menjamah kami, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Habis itu mereka angkat puji-pujian, habis itu si hamba Tuhan ini berdoa. Dan dia berdoa, dia dalam berdoanya itu tidak lama kemudian di pertengahan doa ada pernyataan Tuhan bahwa di mana pernyataan sama seperti ibu yang pertama kali berdoa saya di Kupang itu, dia bilang, Pak Mahmud tidak usah takut, ini kuasa gelap. Tapi Pak Mahmud tidak usah bimbang ragu dengan sakit, pasti sembuh. Yang penting Pak Mahmud percaya. Jadi akhirnya saya kena beban ras terlalu sakit, saya cuma jawabnya iya saja. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya ini ibu tetap berdoa dan berdoa habis amin. Lalu mereka pamit pulang. Dan pulang habis, besoknya mereka datang kembali, besok sorenya mereka datang kembali. Dan mereka datang kembali juga, mereka tetap 5 orang tadi. Dan mereka buat seperti malam pertama, mereka tidak mau duduk di kursi, mereka tetap suruh duduk di bawah lantai pakai tikar. Jadi akhirnya mereka suruh saya dengan istri saya, kami duduk di tengah, baru mereka 5 orang tadi lingkar kami. Jadi saat mereka berdoa, sebelum berdoa, mereka angkat puji-pujian. Tapi anehnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pujian mereka angkat tidak ganti, cuma pujian satu saja, yaitu Bapa Engkau sungguh baik. Di saat mereka angkat puji-pujian ini, saya dengan istri saya menangisnya luar biasa sekali, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Padahal sebenarnya pujian orang karismatik itu pujian banyak sekali, puji-pujian. Tapi saat itu Roh Kudus jamah mereka tetap angkat itu puji-pujian. Dan di saat mereka angkat puji-pujian, saya dengan istri saya menangisnya luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 2 kali mereka layani saya, dan habis itu mereka angkat puji-pujian, mereka berdoa habis, pernyataan Tuhan lagi kembali bahwa Pak Mahmud tidak usah takut, Pak Mahmud pasti sembuh. Pasti sembuh. Tapi sakitnya masih tetap, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mungkin hati saya mungkin belum terbuka atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi waktu itu masih sakit. Tapi di saat itu mereka melayani saya kedua kalinya. Sebelum mereka pulang, mereka dapat berita dari Kupang, dari kota, bahwa ada kelompok KPI menuju ke kabupaten itu. Di hamba Tuhan ini punya gereja. Jadi akhirnya dia kasih informasi kepada saya bahwa Pak Mahmud kalau mau, besok ada hamba Tuhan dari Kupang, dari provinsi. Kalau mau ikut saja, ikut KPI supaya didoakan. Jadi waktu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya dengan istri saya, kami masih aktif untuk sholat. Bahkan istri saya juga masih sholat karena istri saya dari Lamongan, Jawa Timur. Saya di sana 1 RT 1 masjid, jadi memang terlalu fanatik. Jadi waktu itu saya ajak dia mau pergi ke gereja untuk ikut KPI, istri saya tidak mau. Karena dia bilang jawab begini, saya takut nanti mereka ini bujuk kita atau rayu kita masuk ke Kristen.
Jadi waktu itu saya yang sakit, akhirnya saya sendiri ambil keputusan untuk ikut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sendiri ikut dan saya dengar mereka ikut, mereka puji-pujian, habis itu dengar firman Tuhan, habis sesudah firman Tuhan ada pengumuman dari hamba Tuhan, pemimpin puji-pujian, suruh yang punya beban suruh maju ke depan supaya hamba Tuhan doakan. Jadi akhirnya saya maju Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi saya maju ke belakang. Saya tunggu orang semua maju habis baru saya maju ke belakang, dari belakang. Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya saya juga didoa oleh hamba Tuhan dan sempat juga dijamah oleh hamba Tuhan ini. Dan dia jamah saya habis, saya pulang. Nah, tapi sebelum saya pulang itu, sesudah KPI itu ada pengumuman lagi bahwa bagi jemaat yang punya beban pergumulan, besok ada doa pribadi di gereja. Nah, ada pengumuman lagi seperti itu. Jadi kalau punya beban pergumulan, datang saja kita layani doa pribadi di gereja. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya saya pulang, saya kasih tahu istri saya. Nah, akhirnya istri saya juga dia diam saja. Dan waktu itu juga besoknya mau menuju ke gereja, saya minta istri saya juga. Saya bilang, "Mak, ayo kita ikut ini doa pelayanan pribadi di gereja, mau tidak?" Tapi istri saya tetap tidak mau, karena dia tetap ambil air wudhu, dia tetap sholat biasa. Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya posisi saya yang sakit, jadi saya sendiri yang ke gereja. Saya pagi-pagi menuju ke gereja, saya lihat di dalam ruangan gereja itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa sekitar ada 4 atau 5 kelompok yang sudah dilayani oleh hamba Tuhan. Sementara dilayani oleh hamba Tuhan. Dan saya lihat di satu kelompok itu dia jangka lamanya pelayanan sekitar 1 jam atau 1 jam lebih. Tapi begitu luar biasanya kuasa Tuhan yang luar biasanya, yang dimana waktu itu saya pas berdiri di depan pintu gereja, ada seorang ibu lihat saya. Nah, lihat saya berdiri di depan gereja dan dia tanya, "Bagaimana Pak, mau minta pelayanan?" Saya bilang, "Iya Mak." Akhirnya dia bilang, "Oh mari, ini saya dengan ibu ini ada duduk kosong. Jadi mari Pak Mahmud, belum tahu nama saya, tapi mari Pak, mari duduk sini kok. Ini kami layani." Jadi akhirnya saya duduk di tengah. 2 orang ibu ini duduk samping kiri kanan saya. Satu orang ibu berdoa, 1 orang ibu dengar suara Tuhan. Yang anehnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berdoa tidak sampai 5 menit Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berdoa tidak lama kemudian seorang ibu berdoa, seorang ibu dengar suara Tuhan. Jadi seorang ibu ini yang dengar suara Tuhan ini, dia bilang, "Ibu, stop dulu, ini ada suara Tuhan buat Pak Mahmud." Ya. Jadi saya rasa sukacita sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya senang sekali. Ini suara pasti, pemikiran saya sebagai manusia, saya bilang ini pasti suaranya, pasti saya pulang ke rumah, saya beli obat amoxicillin atau obat apa saja, pasti saya minum, pasti saya sembuh. Saya bilang gitu. Saya pikir dalam hati seperti itu. Atau pulang sampai di rumah, timba air di tong begitu, minum, sembuh begitu. Tapi suaranya lain Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Suaranya saya dengar menyakiti hati saya. Nah, suaranya begini, "Pak Mahmud, ini suara Tuhan Yesus langsung langsung buat Pak Mahmud. Bahwa nanti Pak Mahmud pulang, jam 12 malam Pak Mahmud bangun berdoa." Nah, saya dengar ini suara, saya rasa memang benar-benar saya marah. Saya marah kenapa? Seperti jam 7, jam 8 kan ada. Kenapa sampai jam 12 baru suruh bangun berdoa? Nah, posisi sekarang saya membuat saya pikiran tuh, sampai di rumah ini, di dalam rumah itu semuanya Muslim. Kalau ada orang Kristen ya masuk akal, dia bisa bantu untuk kasih bangunkan saya di tempat jam 12 malam. Akhirnya Tuhan kasih saya hikmat.
karena saya mau ikut ini suara tadi. Tidak lama kemudian Tuhan angkat saya punya muka, lihat ini paman saya dia punya jam weker, tapi jam wekernya biasa, bukan bunyi. Jadi saya ambil ini jamnya paman weker ini, saya bawa masuk ke dalam kamar, saya tancap di bagian kaki tapi bagian atasnya, atasnya tempat tidur, bagian kaki. Ya, jadi saya tancap situ, akhirnya sampai malamnya mau tidur, saya panggil istri saya, kami masuk mau tidur, begitu saya pegang istri saya punya tangan, kami tidak sholat lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami ikut pernyataan Tuhan tadi. Jadi saya pegang istri saya, kami berdoa begini. Kami tidak berdoa, kami tidak susun kata-kata yang bagus dulu, kami berdoa tidak. Kami cuma berdoa, cuma sepotong begini. Tuhan Yesus, dalam keadaan saya pegang istri saya punya tangan di bagian kanan, istri saya bagian kiri, saya di kanan. Jadi kami mau tidur, kami duduk luruskan kaki, baru saya pegang istri saya punya tangan, baru saya berdoa begini. Tuhan Yesus, tolong bangunkan kami di tepat jam 12 malam, kami mau berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, doa tadi panjang atau pendek? Saya percaya bahwa orang Kristen belum pernah doa sependek seperti itu. Kadang-kadang dia berdoa mungkin sampai 2-3 jam berhenti. Tapi saat itu saya cuma berdoa, Tuhan Yesus tolong bangunkan kami di tepat jam 12 malam, kami mau berdoa. Doa sepotong saja Bapak Ibu dia yang dikasih Tuhan, dia menggoncang sorga malam hari itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Di mana di tengah malam tiba-tiba Roh Kudus kasih bangunkan saya, dan saya langsung duduk dan lipat kaki. Tiba-tiba saya lihat saya dalam keadaan duduk lipat kaki di tempat tidur. Dan waktu itu saya bingung. Saya bilang, ini siapa kasih bangunkan saya? Saya lihat istri saya di bagian kanan, dia dalam keadaan ngorok. Tidur nyenyak sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya saya kasih bangunkan istri saya. Saya bilang, Mak, bang, sudah kita berdoa. Begitu kami berdoa, kami tidak susun kata-kata yang bagus dulu, kami berdoa tidak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami berdoa cuma sedikit saja katanya. Berapa kata saja kami berdoa. Jadi saya pegang istri saya punya tangan, saya berdoa begini, Tuhan Yesus tolong sembuhkan kami punya penyakit, amin. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya kami tidur. Kami tidur, akhirnya besok pagi yang bangun, saya cerita istri saya lagi. Saya cerita istri saya jawab begini, itu mungkin secara kebetulan. Tapi yang di dalam diri saya ini, saya kok rasa kayak penasaran sekali. Kok bisa? Saya bilang kok bisa? Kok tepat sekali jam 12 malam kasih bangun tuh. Akhirnya istri saya bilang secara kebetulan, tapi saya bilang ini malam saya buat lagi. Saya mau berdoa ulang lagi. Jadi akhirnya malam kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami habis makan, mau istirahat. Akhirnya saya panggil istri saya, kami masuk tidur. Sebelum kami tidur, saya pegang dia punya tangan, berdoa sama yang seperti malam pertama. Berdoa juga kami tidak rubah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Doa kata-kata sama. Jadi akhirnya saya berdoa, Tuhan pegang dia punya tangan dan saya berdoa, Tuhan Yesus tolong bangunkan kami di tepat jam 12 malam, kami mau berdoa. Amin. Akhirnya langsung kami tidur. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba-tiba seperti malam yang pertama, tiba-tiba saya lihat dalam keadaan duduk lipat kaki di atas tempat tidur. Dan saya lihat istri saya di bagian kanan sementara ngorok, bahkan tidur begitu lenyap, begitu luar biasa. Tapi di pikiran hati saya bilang, ini siapa yang kasih bangunkan saya? Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus angkat saya punya muka. Lihat arah ke jam, tidak lebih tidak kurang, tepat jam 12 malam. Wah, luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, besoknya saya cerita lagi. Istri saya tidak jawab, bilang itu secara kebetulan lagi. Dia diam saja. Akhirnya malam yang ketiga, saya ikut kembali. Saya berdoa ulang lagi, supaya saya mau lihat malam ketiga ini ada apa sebenarnya. Akhirnya makan habis, saya dengan istri saya, kami masuk, kami tidur kembali, dan saya berdoa juga tidak rubah kata. Tetap seperti malam pertama dan malam kedua. Saya pegang istri saya punya tangan, saya berdoa. Tuhan Yesus, tolong bangunkan kami di tepat jam 12 malam, kami mau berdoa. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam itu Tuhan tidak kasih bangunkan saya, tapi Tuhan sendiri yang datang di depan saya, dan dia nadakan kedua tangannya di depan muka saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan di telapak tangannya itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia kasih saya firman. Waktu itu saya tidak tahu itu firman. Dan dia di dalam telapak tangan itu ada huruf dan angka, dan saya ingat sampai pagi. Habis itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, paginya hamba Tuhan yang melayani kami, datang di rumah yang melayani kami itu, dia datang lihat, maksudnya mau lihat kami di rumah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mau cari tahu sudah keadaan bagus, baik atau tidak. Akhirnya dia masuk, dia tanya saya, dia bilang, Pak Mahmud bagaimana, tidur enak tidak? Nah, saya jawab, Ma, iya tadi malam saya tidur enak, tapi saya ada mimpi, Ma. Oh, mimpi apa Pak Mahmud? Tidak, tadi malam saya mimpi ada huruf dan angka, tapi angkanya ini 14, 6. Tapi hurufnya itu YOH. YOH. Tapi sebelum hamba Tuhan itu datang, saya sudah panggil paman saya sama anak-anak ini. Saya punya paman, punya anak, saya tanya. Waktu itu masih muslim, jadi saya hobi masih main judi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi waktu itu saya pikir itu angka nomor KP atau kupon putih begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi saya panggil ini paman, saya tanya, paman di sini ada orang masih jual KP atau nomor kupon putih kah? Jadi paman jawab, memang dulu mereka jual tapi sekarang tidak lagi. Jadi saya bilang, tadi malam saya mimpi ada 3 angka. Saya omong 3 angka, tapi saya masih pikir ke huruf tadi. Huruf tadi ada 3 huruf ini. Ini apa sebenarnya 3 huruf ini? Tapi paman bilang tidak, dulu memang mereka jual, tapi sekarang tidak lagi. Tapi tidak lama kemudian, akhirnya tidak ada. Akhirnya saya dulu diam. Tidak lama kemudian Tuhan utuskan hamba Tuhan itu datang di rumah. Akhirnya dia tanya, Pak Mahmud, bagaimana tidur enak tidak? Saya bilang, Ma, saya tidur enak tadi malam, cuma saya ada mimpi. Oh, mimpi apa Pak Mahmud? Coba ceritakan. Jadi saya cerita, saya bilang, tidak Ma, tadi malam saya mimpi bapak tua satu, mukanya saya tidak bisa lihat, tapi dia datang pakai jubah putih, tapi dia nadakan kedua tangannya ini di depan saya. Di depan saya, tapi di telapak tangannya itu ada huruf dan angka. Jadi saya bilang, dia jadi hamba Tuhan ini tanya, huruf apa, angka apa? Jadi saya bilang huruf YOH. Angkanya berapa? 14,6. Oh iya Pak Mahmud. Jadi ditanya ulang lagi, mana Alkitab? Dia ambil Alkitab, dia suruh anak buahnya baca, buka habis baru dia tanya ulang lagi. Dia bilang tadi angka berapa Pak Mahmud? 14,6. Hurufnya YOH. Kalau kita punya YOH itu Yohanes. Kalau 14,6 itu Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya. Nah, jadi akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi firman ini mereka tidak baca, yang hamba Tuhan tadi tidak baca, tapi suruh saya sendiri baca. Jadi mereka bilang begini, Pak Mahmud, ini firman untuk Pak Mahmud. Jadi biar saja Pak Mahmud yang baca, kami tidak baca. Nah, jadi akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi akhirnya firman tadi saya disuruh saya baca. Jadi akhirnya saya sendiri baca Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi akhirnya saya baca.
di mana firman Tuhan bilang, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hamba Tuhan ini lihat saya, dia langsung omong, Pak Mahmud, itu bukan kami yang omong. Nah, itu Yesus sendiri yang datang omong sama Pak Mahmud. Jadi saya langsung pukul testa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, pukul testa bukan apa, saya pikir apa? Pemikiran saya begini, selama 30 tahun lebih saya menyembah saya punya Allah, belum pernah dia datang mengaku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Masa saya dengan istri saya berdoa tidak begitu panjang, berdoa cuma sebentar, masa dia langsung hadir? Kan itu luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi akhirnya malam, dan dia kasih saya firman di Yohanes 14 ayat ke-6 itu. Habis itu di dalam penglihatan saya itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia bawa saya ke satu tempat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Satu tempat itu di dalam saya sudah keliling di Ramayana apa semua itu tidak ada seperti di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tempatnya memang luar biasa. Baru di mana di tempat itu saya dikelilingi oleh para malaikat. Dan malaikat itu mereka tidak bikin apa-apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mereka cuma memuji Tuhan, memuliakan Tuhan yang luar biasa. Dan situ saya dengar puji-pujian yang mereka nyanyikan begini. Haleluya, 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 haleluya. Itu puji-pujian di sorga. Itu pujian luar biasa. Saya percaya bahwa itu puji-pujian sorga punya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhirnya besok pagi saya bangun, saya bersaksi. Kalau sekarang bersaksi, kalau dulu belum ini saya bilang cerita. Saya cerita. Jadi akhirnya saya cerita sama istri saya, istri dari bibi saya, paman saya cerita semua. Mereka akhirnya bibi, saya punya paman punya istri dari Kristen. Tapi dia kawin saya punya paman, akhirnya masuk Muslim. Waktu istri saya ajak ke gereja untuk ikut doa pribadi. Bibi saya marah karena waktu dia tidak mau ikut. Bibi saya bilang, coba kamu ikut ini dulu adek. Tapi istri saya ini marah, mukanya merah sekali. Karena mereka kebiasaan satu waktu mereka tidak buang sholatnya itu. Jadi puji Tuhan, akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya saya bersaksi habis, saya cerita habis semua. Akhirnya besok siangnya kami istirahat siang. Saya masuk tidur di dalam rumah, di dalam kamar. Istri saya sama istri dari paman saya, mereka tidur di samping rumah di bawah pohon mangga. Dan siang itu Tuhan memperlihatkan buka mata dari istri dari paman saya, di mana bibi saya ini lihat saya jalan di depan, sementara pikul salib, baru Tuhan Yesus dari belakang saya, jalan dari belakang. Jadi bibi saya ini rasa sedih, dia panggil, Bapak, jangan kasih dia pikul lagi, dia ada sakit. Tapi jawab Tuhan Yesus begini, tidak, dia harus pikul salib. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ikut Tuhan Yesus itu benar-benar menderita. Kalau hamba Tuhan, saya hebat apapun, dia bilang ikut Tuhan Yesus itu enak, sedikit pun saya tidak percaya. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di mana di saat saya mengambil keputusan ikut Tuhan, saya dapat olok ejekan itu bukan dari orang luar. Bukan dari orang yang belum kenal Tuhan. Namun orang yang sudah kenal Tuhan, yang mengolok ejek saya, hina saya, itu yang pikul saya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di saat saya mau angkat kaki keluar, mau pergi persekutuan, itu mereka bilang saya jalan untuk minta makan. Itu orang-orang bukan orang dari luar Kristen Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang dari Kristen sendiri.
Tapi itulah namanya ikut Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Caci maki, hina, olok ejek, itu saya rasakan semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi saya percaya firman Tuhan di dalam Lukas ayat yang ke-23, pasal yang ke-23, pasal yang ke-23 ayat yang ke-31, itu benar-benar saya alami seperti sedemikian. Bahwa Tuhan kayu hidup saja dibuat, diolok, diejek, dihina, dicaci maki, apalagi saya kayu kering. Firman-Nya berkata, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apalagi yang akan terjadi dengan kayu kering. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu memang benar-benar kita ikut Tuhan. Saya mau bilang bahwa benar-benar menderita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi di balik penderitaan atau di balik tantangan itu, kita percaya bahwa Tuhan siap sesuatu yang indah buat kita. Itu yang Bapak Ibu yang saya rasakan. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di mana di waktu saya mau ambil keputusan ikut Tuhan, saya jauh dari orang tua selama 2 tahun lebih, karena orang tua juga mereka malu. Mereka tidak suka, mereka tidak senang. Karena saya dengan istri saya mengambil keputusan ikut Tuhan. Di mana sebelumnya itu kami ambil keputusan ikut Tuhan, saya pulang waktu di Flores itu, saya hampir sempat juga, di mana orang tua memang berjuang untuk mencari dukung, tapi memang Tuhan tidak izinkan untuk terjadi dalam hidup kesembuhan terjadi dalam diri saya. Bahkan waktu itu juga sempat saya lari ke hutan, mau bunuh diri, sudah pasang tali, mau gantung diri, bahkan sudah berdiri di jurang, mau lompat, mau buang diri juga, Tuhan tidak izinkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena saya percaya bahwa itu bukan secara kebetulan. Nah, ternyata sesudah saya kenal Tuhan Yesus, ternyata semuanya ada rancangan Tuhan buat saya bersama istri anak saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya saya pulang, ambil keputusan pulang dari Kabupaten Periti. Akhirnya saya dengan istri saya, kami dua kembali ke Periti. Kami kasih tinggalkan kedua anak kami ada di rumah dengan paman saya. Di dalam perjalanan itu Roh Kudus sampai di SMP 5 turun menuju ke belakang SMA 2, di mana Tuhan izinkan Roh Kudus buka saya punya mulut untuk di mana omong sama istri saya. Saya bilang begini, Mak, bisa tidak kalau kita baptis? Akhirnya istri saya jawab begini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boleh kita baptis. Yang penting kakak sembuh. Kalau tidak sembuh, kita kembali. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan kita dari kabupaten itu, di mana kami dilayani oleh hamba Tuhan, berulang-ulang mereka layani kami. Dan kami cuma, waktu itu mereka layani kami, mereka kasih kami satu puji-pujian untuk bawa datang di Kupang, kami jadi bekal begitu. Jadi puji-pujian itu kami bawa dari sana, kami hafal satu puji-pujian itu, di mana puji-pujian berkata, Allah kuasa. Allah kuasa. Jadi di saat saya dengan istri saya sampai di rumah, kalau di saat kami berdoa, karena puji-pujian lain kami tidak tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kami mau berdoa, kami tidak sholat lagi, kami ambil keputusan, kami mau ikut. Kami ikut pernyataan Tuhan tadi. Habis itu di saat berdoa, mau makan atau berdoa mau tidur, berjalan, kami berdoa, harus kami angkat puji-pujian Allah kuasa. Jadi kami nyanyikan Allah kuasa, melakukan segala perkara itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa itu puji-pujian gampang sekali. Jadi kami cuma tahu itu puji-pujian. Jadi akhirnya sampai di rumah, di mana waktu itu Tuhan sudah mempersiapkan satu rumah, kami jaga dengan Preti, kami tidak bayar.
Dan di tempat itu juga, rumah itu juga, saya dengan istri saya kami ambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Dan malam pertama kami mau berdoa, kami angkat puji-pujian ini. Allah kuasa melakukan, sampai habis, baru kami tidur. Malam pertama kami nyanyi itu lagu, malam kedua tetap kami nyanyi itu lagu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi anehnya malam yang ketiga, di mana biasanya malam pertama kedua itu saya yang bangun duluan. Saya yang bangun duluan, baru saya kasih bangunkan istri saya, kami berdoa, kami angkat puji-pujian, baru kami berdoa. Tapi malam ketiganya ini anehnya, Tuhan izinkan istri saya bangun duluan. Tuhan izinkan istri saya bangun duluan, dia angkat puji-pujian ini, Allah kuasa, dia angkat pelan-pelan karena posisi tetangganya dekat. Jadi jam 12 malam tuh kami angkat puji-pujian tuh tidak begitu kuat, Bapak Ibu, karena kami menjaga tetangga sebelah, mereka ada tidur, karena posisi jam tengah malam, jam tidur orang ada istirahat gitu. Jadi waktu itu istri saya bangun, sebelum dia berdoa, dia angkat puji-pujian Allah kuasa. Dia angkat puji-pujian Allah kuasa, pertama kali dia angkat pelan-pelan. Tapi saya tidak sadar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya dia kasih suaranya agak kuat lagi, supaya saya bisa bangun, dengar supaya saya bisa bangun. Tapi dia angkat kasih suaranya agak besar, saya juga tetap tidak sadar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya dikasih lebih keras lagi suaranya. Allah kuasa. Dia angkat tambah besar. Saya tidak sadar-sadar. Akhirnya dia juga emosi tengah malam. Akhirnya dia angkat tangan kanan saya, dia pukul di saya punya paha, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya saya kaget. Dan saya kaget, saya bangun. Di saat saya bangun itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya punya mulut ini penuh dengan puji-pujian. Tapi puji-pujian ini saya dengan istri saya, kami tidak mengerti sama sekali, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi istri saya tetap nyanyi Allah kuasa terus. Dia angkat Allah kuasa, saya bilang, Ma, jangan dulu, ini gampang sekali ini puji-pujian ini. Mau keluar nih puji-pujian. Tapi istri saya marah. Kalau gampangnya nyanyi sudah, supaya kita tidur, sudah malam gini. Dia bilang begitu, marah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya istri saya angkat tetap, tidak, suaranya puji-pujian tidak keluar. Akhirnya istri saya tetap nyanyi Allah kuasa. Saya bilang, Ma, ini gampang sekali mau keluar ini, Ma. Keluar cepat sudah, kita mau ini, kitanya ini berdoa supaya tidur. Kita nyanyi supaya berdoa tidur. Apa yang terjadi, Bapak Mama yang dikasih Tuhan, memang Tuhan tahu isi hati dari istri saya. Tidak lama kemudian Tuhan kasih keluarkan suara di mulut saya, tapi bukan langsung puji-pujian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ternyata keluarnya itu dia pakai note lagi. Akhirnya istri saya tambah bingung. Sebenarnya ini note, ini kita mau nyanyi, bagaimana kita tidak mengerti ini lagu. Akhirnya tidak lama kemudian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu marah, istri saya sudah marah. Akhirnya tidak lama kemudian suaranya itu keluar dari bibir mulut saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji-pujian ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seluruh orang Kristen tahu ini puji-pujian. Mungkin juga dengar, dapat ajar dari sekolah minggu, ibu guru sekolah minggu, atau mungkin juga dari teman seiman orang Kristen yang mengajar, baru mungkin Bapak Ibu tahu. Tapi saya dan istri saya, Roh Kudus datang ajar di tengah malam, jam 12 malam, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu keluar pertama, sebelum suara keluar, dia kasih notnya begini bunyinya. Na 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 na. Jadi istri saya bingung, na ini bilang apa? Suara kita tidak bisa nyanyi. Bagaimana kita tahu itu na. Tidak lama itu yang dikasih Tuhan, suaranya. Pak, mic-nya Pak, mic-nya kepencet mungkin tadi sebelah
kiri bawah, Pak. Ya, silakan. Minta maaf, Ana dari Jakarta, Pak. Oh ya. Jadi apa yang terjadi Bapak Mama yang dikasih Tuhan, ya minta maaf Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya lanjutkan kesaksian saya. Jadi waktu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin puji-pujian yang segampang ini, mungkin Bapak Ibu mungkin tahu, mungkin juga diajarkan oleh Ibu guru sekolah minggu atau mungkin dari gereja atau kelompok-kelompok yang biasa mengajarkan puji-pujian ini, saya percaya bahwa mungkin tahu dari situ. Tapi malam hari itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya dengan istri saya diajar langsung oleh Roh Kudus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Padahal puji-pujian ini kami tidak mengerti sama sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau bilang malam hari ini, bukan secara kebetulan, saya mau bilang, beban pergumulan apapun saya mau tantang malam hari ini Tuhan, yang sudah percaya Yesus. Di saat Anda berdoa, minta urapan Tuhan, berdoa, puji-pujian, angkat puji-pujian, sampai mendapat begitu jamahan kasih sayang Tuhan, baru kamu akan berdoa, pasti kuasanya terjadi dalam diri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini yang saya pernah alami Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau minta Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak usah takut dalam beban masalah pergumulan dalam rumah tangga. Karena Allah yang kita sembah ini bukan Allah mati. Allah yang kita sembah benar-benar Allah yang hidup. Orang mau bilang apa? Orang mau bilang hina, dia kotor, najis. Saya mau bilang bahwa Allah benar-benar yang kita sembah, benar-benar Dia yang hidup. Namanya kebenaran, banyak orang musuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak lama kemudian puji-pujian ini saya dengan istri saya malam hari itu juga langsung keluar dari bibir mulut saya, dan kami sampai hari ini puji-pujian itu kami tetap nyanyikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan begitu kami angkat puji-pujian itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kuasanya luar biasa, karena itu semua datang dari Roh Kudus. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan malam hari itu, akhirnya saya dengan istri saya, tidak lama kemudian saya dengan istri saya kami menyanyi puji-pujian itu, dan saya duduk renungkan puji-pujian itu, ternyata puji-pujian itu sebagai sumpah saya dengan Tuhan Yesus. Walaupun hidup susah, senang, tetap ikut Yesus. Apapun masalah persoalanmu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beban apapun, kalau malam hari ini engkau datang di hadapan Tuhan, pasti ada jalan keluarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan berdoa, jangan menjadi di mana memaksa kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri bekerja dalam diri kita semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi malam hari itu Bapak, di mana saya dan istri saya kami mulai angkat puji-pujian itu. Dan kami mulai duduk renungkan, ternyata puji-pujian itu sebagai sumpah saya dengan istri anak saya, kami ikut Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi lewat puji-pujian itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya saya dengan di mana puji-pujian itu dia bunyinya not tadi, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa notnya tadi bunyinya puji-pujian seperti begini, dia punya nada iring lagunya seperti begini. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita angkat puji-pujian itu karena pujian-pujian lama. Jadi kadang-kadang bilang itu tidak bagus. Kita cari puji-pujian yang baru. Tapi saya mau bilang puji-pujian tadi walaupun itu pujian lama, tapi kuasanya besar luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan malam yang berikutnya. Besok malamnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami berdoa, kami nyanyi angkat puji-pujian tadi. Habis itu kami berdoa dan kami tidur. Tengah malamnya Tuhan datang, bukan dia datang tapi dia kasih suara yang begitu luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di mana dia suruh bilang bangun berdoa.
bangun berdoa, dan dia suruh doa Bapa kami 10 kali. Dia suruh bilang begitu. Suaranya seperti itu Bapak Ibu yang kasus. Kebetulan waktu itu saya dengan istri saya pulang dari kabupaten. Ini hamba Tuhan kasih kami bekal satu Alkitab Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi akhirnya malam itu suara datang bilang, bangun berdoa dan doa Bapa kami 10 kali. Padahal doa Bapa kami tidak hafal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami tidak tahu. Jadi kami bangun, kami buka Alkitab, baca di Matius tadi ya, Matius 6 tadi, doa Bapa kami tadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya saya dengan istri saya, kami baca ini doa Bapa kami ini 10 kali. Baca 10 kali, habis kami tutup. Kami tutup habis, akhirnya Bapak Ibu di mana besok paginya itu doa Bapa kami tadi kami tidak baca lagi, kami sudah hafal kepala Bapak, hafal di luar kepala Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi di saat kami berdoa mau keluar, itu doa Bapa kami itu kami harus mau pakai terus. Puji-pujian tadi kami senang terus itu puji-pujian, karena itu satu sumpah janji Tuhan. Karena puji-pujian bukan orang manusia dunia yang ajar kami, tapi Roh Kudus sendiri ajaran kami. Sehingga puji-pujian itu kami tetap nyanyi terus. Di saat kami dapat tantangan, olok, ejekan, maki, dari mana datang pun kami tetap angkat itu puji-pujian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena puji-pujian itu tadi menguatkan kami Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi saya mau bilang, ikut Tuhan itu tidak enak. Harus ada tantangan. Tapi ada ujian begitu luar biasa. Tapi di balik penderitaan atau ujian itu, Tuhan siap sesuatu yang indah buat kita semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena Dia hidup. Tapi saya mau bilang, saya ada kutip satu ayat di dalam doa Bapa kami. Bekal sampai hari ini. Dan saya mau bilang sampai hari ini, saya dengan istri saya, kami tidak kerja apa-apa. Kami tidak kerja apa-apa. Karena saya pegang dia punya firman-Nya di dalam Matius tadi, doa Bapa kami ayat yang ke-11 itu. Ayat yang ke-11. Di Matius yang ke-6, ayat yang ke-11. Itu yang saya pegang sampai hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi saya tidak pikir khawatir tentang makan minum. Karena saya percaya bahwa saya menyembah Dia Allah yang hidup, Allah yang kaya. Dan saya sendiri buktikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Benar-benar Dia kaya. Dia kaya. Bukan kaya waktu saya berdoa, saya minta kekayaan begini Dia kasih. Tidak Bapak Ibu kasih Tuhan. Bukan Dia tidak kasih, Dia kasih. Tapi kita minta jangan memaksa kehendaknya Tuhan. Di mana ayat yang ke-11 itu Dia berkata begini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya ulang lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berilah kami pada hari ini makanan kami 1 karung atau 1 ton. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi Bapa yang di atas, Allah yang kita sembah, Dia suruh kita berdoa, kita memohon, kita minta kepada Dia untuk secukupnya ini hari. Jadi makan habis berdoa, makan habis berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukan Dia tidak mau, Dia kasih kita sebanyak itu. Kita minta motor ini hari bisa, Bapak. Berdoa minta mobil, minta rumah mewah jadi ini hari bisa. Bukan Dia tidak bisa. Dia kaya. Dia bisa. Apakah berdoa minta mobil? Apakah saat mobil datang masih cari Tuhan atau tidak? Apakah berdoa minta beras? Makanan 1 ton atau 1 karung? Apakah makanan habis 1 karung masih berdoa lagi? Tidak. Jangan sampai Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan sampai tunggu sampai 1 ton habis dulu berdoa lagi. Itu Tuhan tidak mau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi Dia minta berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi makan habis berdoa, makan habis berdoa. Tuhan mau kita setiap saat, setiap waktu dekat dengan Dia terus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi kebanyakan orang Kristen beda. Saya lihat begitu banyak hal yang orang Kristen buat. Kadang-kadang mereka minta sesuatu di mana memaksa kehendak Tuhan. Ada satu kesaksian hidup yang luar biasa. Di mana saya nyatakan bahwa Allah yang kita sembah ini Allah kaya, benar-benar nyata. Saya mau buktikan ini malam saya harus bersaksi. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mereka supaya tahu bahwa benar Allah yang kita sembah benar Dia hidup. Dan Dia kaya.
Satu saat saya masuk di satu gereja, dan gereja itu dulu saya tinggal di belakang gereja, dan saya tidak tahu itu gereja itu saya masuk pertama kalinya di Kota Kupang itu. Padahal gereja itu waktu bangunnya itu saya mau angkat batu lempar. Tapi waktu teman ajak saya, pertama kali saya masuk gereja, teman ajak saya, dia bilang, Pak Mahmud, ayo ke gereja saya yuk. Saya bilang, oke, saya ke sana. Saya punya pemikiran itu gereja ada di Kota Kupang atau di Sikumana begitu. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia bawa saya turun di tempat gerejanya adalah gereja Kristus Gembala di Obobo. Dan gereja itu dulu saya tinggalnya di bagian belakang. Waktu saya jalan dengan teman, saya ambil batu baterai, saya hampir mau lempar itu gereja. Dan saat saya turun itu di depan gereja, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus jamah, saya menangisnya luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi saya ini bukan secara kebetulan saya kenal dia, Bapak Ibu. Tuhan punya rencana luar biasa. Dan sebenarnya saya ini tidak layak di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena kejahatan saya ini benar-benar memang tidak masuk akal lagi. Saya sudah lempar gereja, sudah musuh orang Kristen. Tapi Allah yang kita sembah, benar-benar Allah Maha mengasihi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya saya mau coba waktu saya dengar orang Kristen bilang, Allah kita sembah Allah kaya. Jadi saya mau buktikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya saya masuk gereja, saya lihat ini hamba Tuhan di luar, di dalam gereja itu orang Cina semua. Dan mereka dapat berkat begitu banyak. Kadang-kadang mereka mau pulang, mau keluar dari gereja, mereka sudah sisip kasih masuk di dalam amplop dan mereka bagi orang-orang yang susah. Nah, di mana 1-2 minggu saya lihat begitu-begitu terus setiap minggu. Akhirnya saya tidak minta Bapak Ibu yang dikasih. Saya tidak minta kepada manusia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi saya hadap Tuhan langsung Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya di mana saya waktu itu saya lihat si hamba Tuhan ini kasih keluar uang atau amplop itu kasih di mana orang-orang susah, saya langsung angkat tangan taruh di dada. Saya menghadap Tuhan, Tuhan, saya ini Tuhan tangkap dari nol, tidak punya apa-apa. Kalau benar-benar Tuhan kaya, saya tidak minta banyak orang, tapi saya minta jamah kedua hamba Tuhan ini. Satu namanya Pak Franky, satu namanya Pak Hendra. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pak Hendra sekarang tinggal di Bundaran PU, Pak Franky ada di batas kota. Apa yang terjadi Bapak Mama dikasih Tuhan, 2 orang hamba Tuhan ini saya bawa ke rumah, saya berdoa, bergumul untuk mereka. Supaya saya minta Tuhan sendiri jamah, buktikan bahwa Allah yang benar-benar saya sembah ini, kalau benar-benar dia kaya, buktikan supaya saya percaya. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Hari Minggu ke depan, saya keluar duluan dari gereja, sesudah ibadah, saya lihat hamba Tuhan ini angkat uang atau amplop ini bagi-bagi orang susah. Saya diam saja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ternyata si 2 hamba Tuhan ini suruh kedua ibu mereka bawa 2 amplop kasih ke istri saya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Langsung saya angkat hati dan saya berdoa mengucap syukur. Saya bilang terima kasih Tuhan Yesus, saya percaya benar-benar Engkau kaya. Saya tidak bimbang lagi, saya tidak ragu lagi menyembah Engkau Allah. Dan saya tidak khawatir lagi untuk tentang makan minum. Saya percaya bahwa kebutuhan saya Tuhan siap. Sampai saya punya orang tua semua mengeluh, mereka marah. Bahwa saya punya anak 2 orang, dengan dia punya anak 2 orang, bagaimana hidup di Kota Kupang. Tidak ada kerja, makan minum dari mana? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena saya percaya, saya sembah dia hidup. Bukan dia mati. Kalau Allah lain saya masih bimbang ragu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau nama Yesus, sebut nama Yesus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kuasanya besar, luar biasa Bapak Ibu yang. Kalau sebut nama Mahmud tidak ada kuasanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau sebut nama Pak Franky tidak ada kuasanya Bapak. Kalau sebut nama Yesus, apa saja Anda minta, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Yang penting engkau pakai memuliakan nama Tuhan. Baik, singkat cerita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itulah kesaksian yang dimana saya mau bilang bahwa Allah yang kita sembah benar-benar kaya, nyata. Itulah kesaksian hidup saya. Masih banyak hal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang saya mau bilang. Jangan bimbang ragu lagi tentang kuasa Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu itu saya sedang diproses sampai hari ini.
Dan saya dengan istri saya bergumul dan kami pulang sampai di kota Kupang, dari kabupaten menuju ke Kupang, kami bawakan puji-pujian tadi, dan Tuhan datang ajarkan kami doa Bapa kami, doa habis itu puji-pujian, saya mau iring Yesus. Dan sampai hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan kami kaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, tapi cukup untuk hari ini ada saja. Ada berkatnya, tidak putus-putus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baik, singkat cerita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau malam hari ini saya percaya bahwa kesaksian saya, kalau Tuhan jamah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau punya beban pergumulan dalam rumah tangga, masalah persoalan baik itu untuk suami, istri, anak-anak, jangan lari cari orang pintar. Kita punya orang pintar, orang yang penuh kuasa, hanya Yesus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Punya anak laki atau perempuan, banyak berdoa buat mereka. Cari pasangan benar-benar takut akan Tuhan. Jangan cari mereka punya kekayaan. Jangan cari mereka punya kedudukan. Tapi cari dia percaya Yesus atau tidak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Benar-benar kalau kita ikut Tuhan, itu memang benar-benar menderita. Tapi di balik penderitaan itu, Tuhan sudah siap dan Tuhan sudah rencana sesuatu yang indah buat kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya Yesus. Malam hari ini saya tidak punya berkat apa-apa untuk bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baik yang mendengar kesaksian saya ini. Saya cuma mau bilang, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang penuh mujizat. Tidak usah takut dan khawatir tentang makan minum untuk hari ini. Dia tetap memberkati, dia tetap buka jalan. Mari andalkan dia di dalam segala hal. Baik dalam rumah tangga, baik tugas dan pelayanan, tetap andalkan dia. Karena dia Allah, benar-benar Allah yang hidup. Kalau saya dulu belum kenal dia, saya selalu menyembah berhala. Orang tua saya sampai saat hari ini pegang berhala. Saya punya mama kasih melahirkan orang. Kalau orang yang lahir susah, dia bisa kasih air, langsung taruh di kepala, langsung bayinya keluar. Kalau bapak saya sampai hari ini menyembah batu. Kalau tidak ada hujan, dia ambil batu 3, dia kasih mandi. Sebentar lagi banjir. Sebentar lagi hujan. Bahkan hari ini, kalau Bapak Ibu mau butuh cat yang asli, jangan pergi beli di toko. Datang di saya punya Bapak, dan Bapak langsung berdiri di atas batu, dia minta, dan dia minta itu cat warna apa saja dia keluar. Catnya asli. Sampai hari ini, pekerjaan apa yang ada di kampung, kalau mereka butuh cat, mereka tidak beli Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena saya punya Bapak pegang berhalanya keras, luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya saya juga tidak layak, karena saya dulu juga lakukan seperti itu. Tapi Allah yang saya sembah ini, Allah yang kita sembah benar-benar Allah yang punya belas kasihan. Dia punya rencana indah buat kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Inilah kesaksian hidup saya. Saya tidak mau berpanjang kata lagi. Saya mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kesaksian hidup saya, kalau Tuhan mau jamah di Bapak Ibu punya hati, punya kerinduan ada, mau didoakan. Saat ini saya siap mau doakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tidak punya emas perak untuk bagi Bapak Mama yang kasih Tuhan pada malam hari itu. Kalau punya kerinduan, mau didoakan, saya siap doa buat Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Saya serahkan kesaksian hidup saya ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tolong berkati di mana anak-anak Tuhan malam hari menyaksikan kesaksian saya. Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka. Kalau kau dapati mereka sakit, kau sembuhkan mereka. Beban pergumulan mereka apapun dalam rumah tangga, Tuhan jawab seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, bahkan berkati di mana channel
Pak Frankie ini Tuhan, hamba mohon Allah Roh Kudus Engkau bekerja, pakai anak-anak Tuhan ini menjadi hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang mereka kerjakan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa ini harapan hamba-hamba serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah kesaksian hidup saya. Saya kembali ke Iya, seperti yang saudara sudah dengarkan, kiranya dapat menjadi berkat untuk saudara semua. Peringatan buat saudara-saudara yang lain yang selalu menolak tempat ibadah, yang merusak tempat ibadah, yang melarang dan sebagainya. Hati-hati, suatu saat Anda juga akan menjadi seperti Bapak ini, ya, yang awalnya menolak, melempar, dan membuat sesuatu yang kriminal, tetapi pada akhirnya menjadi pengikut Yesus. Jadi teman-teman semua, sebagai orang Kristen, kita terus mendoakan orang-orang yang jahat terhadap kita, karena Yesus telah mengajarkan bahwa jangan membenci musuhmu, tetapi berdoalah bagi mereka dan memberkati mereka. Itu adalah ajaran yang tidak diajarkan oleh Tuhan yang lain, agama yang lain, kecuali di dalam Yesus, atau Yesus yang mengajarkan kita hal semacam ini. Jadi sungguh sangat dahsyat sekali. Dan oleh karena firman Tuhan ini, ya, banyak orang cerdas memilih untuk ikut Yesus. Kalau agama lain mengajarkan tentang pembunuhan, mengajarkan tentang memusnahkan orang-orang yang tidak seiman, merampok dan merampas mereka, Yesus mengajarkan hal yang lain, ya, yang sangat berbeda. Walaupun dia Tuhan yang turun ke dalam dunia, namun prinsipnya adalah dia tidak memaksa manusia untuk menjadi pengikutnya. Karena manusia itu sudah diciptakan dengan kehendak bebas, jadi dia bebas untuk memilih. Tetapi kepada siapa yang Tuhan berkenan ingin untuk menyelamatkan, ingin untuk dipakai dengan luar biasa, maka Tuhan dengan caranya menunjukkan kuasanya kepada mereka dan menjamah mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang hebat di dalam Kristus. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada komentar, silahkan berkomentar. Dan mari sama-sama kita memberitakan Injil dengan membagikan video-video semacam ini, sehingga orang-orang di luar sana sadar dan bertobat, sehingga orang-orang yang mungkin sudah percaya tetapi tidak berani untuk memberitahukan atau menyatakan iman mereka, mereka juga dengan berani seperti para murtadin ini untuk mengakui iman baru mereka di dalam Yesus. Walaupun penuh dengan tantangan, rintangan, ditolak, tidak masalah. Yang penting tidak ditolak oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus telah berkata, barang siapa mengakui aku di hadapan manusia, aku mengakuinya di hadapan Bapa. Dan barang siapa tidak mengakui aku juga tidak akan mengakuinya. Jadi mari kita akui Tuhan di dalam hidup kita dan menjadi saksi Kristus, sehingga dunia boleh dapat melihat kasih yang besar dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Amin.